apakah mereka betul-betul memiliki senjata ataukah mereka melakukan perlawanan dan sebagainya, sehingga terang. Jadi jangan dibunuh dan dihabisi, kemudian setelah dibunuh dan dihabisi dipitnah, kan begitu. Tidak boleh memfitnah orang mati, kan begitu, karena dosanya besar. Kalau misalnya Kapolri tegas, misalnya bisa saja Perdi Sambo mengungkit tragedi yang lalu. Apakah itu tragedi yang lalu, misalnya KM50 ataukah misalnya 303, entah apalah itu, kan begitu. Kecerdasan saya mengatakan ini kasus pasti rumit. Kenapa rumit? Karena ada proses sandra menyandra di antara para petinggi Polri, kan begitu. Karena di sana ada 3 kubu kepentingan. Ada kubu yang mau membuka seterang-terangnya, ada kubu yang mau menutup setutup-tutupnya atau serapat-rapatnya, ada kubu yang mau mengkambing hitamkan di tingkat bawahan, kan begitu. Nah, baik, jadi tanggapan saya mengenai KM50 atau peristiwa, katakanlah ini kan peristiwanya kan ada yang bilang tembak menembak, ada yang bilang pembantaian ya atau pembunuhan, kan begitu ya. Yang jelas di tragedi KM50 itu kan ada korban, ada yang meninggal ya. Berapa orang lupa ya? Kemudian menurut versi polisi bahwa mereka itu kan diduga melakukan perlawanan dengan memiliki 5 pucuk senjata kalau nggak salah ya, dan polisi dikatakan untuk menyelamatkan diri melakukan penembakan. Tetapi kalau kita mau jujur tentang peristiwa KM50 ini kan sebetulnya adalah berasal dari peristiwa di mana Bapak Habib Rizik keluar dari rumah sakit dari Bogor ya waktu itu ya, lalu dibuntuti, lalu terjadi tragedi itu. Padahal kalau dipikir-pikir Polda Metro Jaya itu kan sudah melayangkan surat undangan atau surat panggilan kalau nggak salah untuk dimintai keterangan. Maka seharusnya pihak Polda bisa menunggu, lebih sabar supaya mereka datang sendiri, karena belum waktunya untuk datang toh, masih 1 hari atau 2 hari kemudian. Tetapi karena dibuntuti dan yang sana juga tidak terima dibuntuti, maka terjadilah tragedi itu. Tetapi soal adanya informasi ditemukan senjata dan mereka melakukan perlawanan, benar apa tidak itu sampai dengan saat ini kan hanya Tuhan yang tahu. Ibaratnya good news or bad news only God knows. Nah, tapi dengan melihat adanya perilaku Perdi Sambo dan kawan-kawan ini yang melakukan obstruction of justice, kita jadi berpikir juga jangan-jangan senjata rakitan yang 5 pucuk itu jangan-jangan dicipta kondisi, kan begitu. Jangan-jangan itu bukan punya yang di mobil tapi dimasukkan oleh orang yang membuntuti untuk melegalisasi atau melegitimasi perbuatan mereka. Kemudian secara hukum memang ini sudah mendapatkan putusan ya, sudah ada yang dibebaskan, ada yang dinyatakan melakukan perbuatan yang disangkakan dan sebagainya atau didakwakan, akan begitu. Tetapi walaupun ini sudah memperoleh kepastian hukum, sekiranya ada temuan baru atau novum atau ada bukti baru, ini bisa dibuka kembali untuk keadilan. Jadi kalau kepastian hukum sudah tapi keadilan masih bisa apabila dirasa ada kejanggalan yang tentunya didukung oleh bukti yang baru. Dan untuk mendapatkan keadilan itu tentu harus diuji lagi, bisa diuji melalui proses penyidikan, kemudian berlanjut ke pengadilan untuk mendapatkan kebenaran material tentang apa sesungguhnya yang terjadi, mengingat perilaku daripada mereka-mereka ini yang kurang lebih yang sudah tersuspek 35-36 orang itu, bagaimana mereka merekayasa, bagaimana mereka tidak jujur dalam peristiwa pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nopriansa Joshua Huta Barat. Artinya ada juga pendapat yang lain atau analisis yang menyatakan bahwa Brigadir J ini adalah yang kedua setelah sukses yang pertama. Artinya peristiwa KM50
ini dianggap perbuatan yang pertama, yang juga diduga melakukan obstruction of justice karena di situ juga ada informasinya, ada penyambaran CCTV oleh petir dalam tanda petik. Tiba-tiba CCTV-nya hilang dan sebagainya, tahu-tahu ada di sana ditemukan senjata dan sebagainya. Nah, yang kita sayangkan adalah katakanlah misalnya di sana ada senjata, tetapi kan polisi tidak harus membantai mereka, bisa misalnya melumpuhkan. Kalau sudah lumpuh, segera ditangkap, kemudian dibawa ke rumah sakit, diobati, sehingga bisa diadili untuk mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi, supaya terang masalahnya. Demikian juga dengan Brigadir J. Brigadir J ini kan, kalau misalnya tuduhan-tuduhan yang mereka buat itu, yang katanya diperkosa di Duren 3, kemudian ketika tidak terbukti berpindah ke Magelang tanggal 4, kemudian tidak terbukti tanggal 4, pindah ke tanggal 7 dan sebagainya. Itu juga merupakan kesalahan mereka. Seharusnya bukan dibunuh, tetapi kalau memang ada tuduhan, bawa ke pengadilan untuk diadili, supaya bisa dibuktikan dalilnya apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, seperti juga dengan KM50, harusnya dibawa ke pengadilan, para tersangkanya diadili apakah mereka betul-betul memiliki senjata ataukah mereka melakukan perlawanan dan sebagainya, sehingga terang. Jadi jangan dibunuh dan dihabisi, kemudian setelah dibunuh dan dihabisi dipitnahkan begitu. Tidak boleh memfitnah orang mati kan begitu, karena dosanya besar. Itulah kira-kira yang bisa saya berikan, Bang. Ya, kalau ancaman sih dulu banyak ya, tapi tidak dalam kasus ini. Tapi kalau dalam kasus ini semi-semi lah ya. Artinya ada yang mengkualifikasi perbuatan kita itu sebagai penebar hoax. Padahal diduga itu mereka satu rangkaian membuat laporan polisi kan gitu ya. Tetapi yang melaporkan saya dan Diolipa itu pun tidak tahu yang mana kebenaran kan gitu, yang mana yang benar, yang mana tidak benar kan gitu. Kalau orang berani melaporkan hoax, harusnya dia tahu yang benar yang mana kan begitu. Nah, jadi ini semacam mengarah kepada kriminalisasi. Padahal apa yang kita utarakan itu adalah fakta-fakta dan analisa kan begitu, berdasarkan laporan intelijen dan berdasarkan laporan saksi. Kemudian mengenai ada upaya pendekatan atau pertemuan, ada beberapa yang mendekati pihak kita atau pihak kami, bahkan ada juga yang menawarkan hal-hal tertentu. Tetapi seperti saya katakan dari dulu, saya menyuap tidak mau, disuap pun saya tidak mau. Itu sudah prinsip hidup saya di dalam membuka kantor pengacara. Jadi hidup kita harus terhormat dan harus benar di hadapan Tuhan kan begitu, sedapat mungkin begitu. Baik, jadi kita memang memerlukan pemimpin yang baik dan benar serta tegas serta berguna bagi masyarakat. Apa yang dilakukan Presiden ini atau Bapak Jokowi ini tidak cukup sesungguhnya hanya mengatakan buka seterang-terangnya, walaupun sudah ucapkan 4 kali. Tetapi juga harus disertai dengan tindakan atau action. Karena kalau ibarat kita mengajar anak, kalau kata-kata kita tidak didengarkan, harus ada tindakan. Nggak cukup hanya dengan kata-kata lagi, tapi dengan memberikan contoh atau memberikan katakanlah punishment misalnya. Karena di dunia hukum itu kan ketika orang berprestasi dikasih reward, ketika melanggar dia harus dikasih punishment kan begitu. Nah, sementara Pak Presiden atau Pak Jokowi, dia hanya melakukan himbauan sebanyak 4 kali, tetapi himbauannya itu tak didengar dan atau tidak dilakukan. Sedangkan saya sudah dari awal memberikan solusi sesuai kecerdasan saya, mengatakan ini kasus pasti rumit. Kenapa rumit? Karena ada proses sandra menyandra di antara para petinggi Polri kan begitu. Karena di sana ada 3 kubu kepentingan. Ada kubu yang mau membuka seterang-terangnya, ada kubu yang mau menutup setutup-tutupnya atau serapat-rapatnya, ada kubu yang mau mengkambing hitamkan di tingkat bawahan kan begitu. Nah, maka ini saya sebut dengan lumpur hitam yang balilut kan begitu. Nah, untuk bisa keluar dari lumpur hitam balilut ini, tentu harus ada yang menolong. Yang berkewajiban secara konstitusi untuk menolong mereka ini adalah Presiden, karena Presiden yang mengangkat atau memilih Kapolri atau mengusulkan ke DPR untuk di fit and proper test kan begitu. Nah, ketika ada masalah juga tanggung jawab Presiden bersama-sama dengan DPR kan begitu, khususnya Komisi 3. Tetapi dengan Presiden hanya menghimbau tapi himbauannya tak dilakukan, nah inilah menjadi keprihatinan kita. Dan itu juga sebabnya selalu saya usulkan bentuk penyidik koneksitas atau bentuk tim penyidik independen, libatkan penyidik Angkatan Darat, Laut dan Udara sama PPATK. Karena saya sudah memahami atau menganalisa bahwa kerumitan itu pasti terjadi apabila penyidiknya dari Polri, karena diantara mereka akan terjadi sandra menyandra. Misalnya, kalau misalnya Kapolri tegas misalnya, bisa saja Perdi Sambo mengungkit tragedi yang lalu. Apakah itu tragedi yang lalu misalnya KM50 ataukah misalnya 303, entah apalah itu kan begitu. Jadi di antara mereka ini kan saling kenal dan saling ada hubungan, dan tentu saling tahu kartu truf masing-masing. Ibaratnya masing-masing tahu jeroannya masing-masing kan gitu, kira-kira gitu. Lolos sih tidak mungkin, tetapi mungkin maksudnya Pak Profesor Dr. Repli Harun lolos dari 340 jadi kenanya 338 ya.
Misalnya dengan mereka terus berbohong dengan mengatakan tidak perlu mengungkap motif. Padahal pasal 340 KUH pidana itu pasti ada motif. Kenapa orang merencanakan pembunuhan? Tentu karena ada motifnya. Apakah dendam, apakah cemburu, apakah hubungan bisnis, apakah ada ketakutan, apakah dia merasa terancam, kan begitu. Ibaratnya sama dengan seseorang, kenapa pria ini menikahi wanitanya, kan ada motifnya, karena dia mencintai misalnya, atau karena dia sudah waktunya untuk berkeluarga, kan begitu. Jadi tidak ada yang tiba-tiba, kecuali misalnya ada ketersinggungan yang seketika dan saat itu juga tidak ada waktu untuk berpikir secara jernih, ya barulah bisa lolos dari 340, itu namanya tanpa motif. Jadi masuknya ke 338 kan gitu. Tetapi kalau ini kan sudah ada persiapan pakai sarung tangan, bahkan diduga pakai peredam, ada proses perpindahan dari rumah saguling ke rumah dinas. Nah, kenapa direncanakan di rumah dinas? Supaya ini jadi beban negara, kan begitu. Karena kalau dilaksanakan di rumah pribadi Perdi Sambo, tentu rumahnya akan di polis lain. Kemudian ketika rumahnya mau dipakai akan terganggu karena teknik tepat kejadian pembunuhan terencana, kan begitu. Nah, tetapi dia merancang ini ke rumah dinas supaya rumah dinas ini menjadi beban pemerintah. Ketika mau dipakai, ya rumah dinasnya nggak bisa karena menjadi objek, katakanlah misalnya polis lain, kan gitu. Sedangkan rumahnya menjadi tidak polis lain. Kemudian kalau rumah tempat kejadian pembunuhan atau kematian, biasanya itu harganya turun dan atau susah dijual, atau dalam tanda petik istilah pasarnya itu menjadi tempat yang angker karena diduga ada roh-roh yang gentang-gayangan yang tidak ikhlas mati di situ, kan. Maka ketika dijual belum tentu ada orang yang mau beli. Tetapi karena dirancang ini di rumah dinas, bukan di rumah saguling, nah maka ya tentu yang menanggung beban itu menjadi ke negara, kan gitu, atau institusi Polri gitu. Itulah kecerdasan yang dimiliki oleh Perdi Sambo gitu. Jadi terencana. Andai kan tidak terencana ini, maka kejadiannya itu adalah di rumah saguling. Begitu datang dari dari Magelang, maka langsung karena emosi eksekusi di rumah saguling. Tapi karena dia sadar merencanakan kejahatan itu, setelah sampai di rumah saguling dibawa dulu ke rumah dinas. Artinya dengan sadar dia menggiring dari rumah saguling ke rumah dinas supaya beban itu semua dibebankan ke negara, karena yang akan dipolis lain rumah negara atau rumah dinas Polri. Kemudian yang akan turun nilai jualnya rumah negara karena itu juga tidak mungkin dijual. Kemudian yang yang menanggung aibnya juga menjadi negara, kan begitu. Sekiranya dieksekusi di rumah pribadi dia, maka segala sesuatu efek negatif dari perbuatannya itu adalah ditanggung sendiri, kan begitu. Kira-kira begitu, Bang. Perdi Sambo pasti dihukum berat, kecuali misalnya jaksanya sudah deal, sudah terima doa misalnya, ya bisa saja digiring menjadi 338 dengan cara doa itu dorongan amplop gitu. Karena kan begitu kejadian kan mereka ini kan sibuk melobi istana, melobi kementerian, melobi Komisi 3, melobi instansi yang lain, Kompolnas, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan yang lain kan semua dilobi, termasuk Menko juga kan mengaku dilobi juga tapi tidak berhasil katanya, kan gitu.